Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 320. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Ketika Marsek melihat Ariel, dia mundur selangkah tanpa sadar, dengan kepanikan yang kuat di matanya. Melihat dengan matanya sendiri bagaimana Jenny meninggal di depannya. Ketakutannya pada Ariel telah masuk jauh ke dalam tulangnya. Pada saat ini, Amelia kehilangan kesombongannya, dan berjalan hati-hati ke sisi Lina, seolah mencari perlindungan Lina. Lina dulu sombong di depan Ariel dan Kaori karena Irfan. Tetapi setelah apa yang terjadi di Sunda saat itu, dia dengan jelas mengenali kesenjangan antara dirinya dan Kaori. Dan sekarang di depan mereka, dia bahkan mengangkat kepalanya. Tidak ada keberanian. Perjalanan ini ke kota Bandung. Jika Wendy bersikeras untuk datang, Nirmala tidak akan pernah mau kehilangan muka seperti ini. Ketika Ariel melihat Inem yang sedang duduk di lantai, wajahnya langsung menjadi dingin. Meskipun dia sudah lama berharap bahwa keluarga mertuanya tidak akan hidup dalam damai, dia tidak menyangka bahwa pada hari pertama, mereka akan bertindak terlalu jauh. Ariel berjalan ke sisi Inem. Ariel berkata dengan suara yang dalam, "Bibi Inem, siapa yang melakukannya?" Marcel, yang ada di samping, mendengar ini dan berkata dengan panik, "Dia jatuh sendiri. Tidak ada gunanya." Sangat ingin menghapus hubungan. Ariel menoleh dan menatap Marcel dengan dingin. Marcel mengecilkan lehernya, gugup dan pucat. Dia berkata, "Tidak, itu bukan aku. Bagaimana mungkin aku?" Kata-kata Marcel tidak dapat dipercaya. Ariel memandang Inem dan berkata, "Bibi, siapa yang melakukannya? Sendiri, ya. Kamu tidak percaya apa yang dikatakan Marcel. Tidakkah kamu percaya padaku?" Lina berkata ke samping, di depan kerabatnya. Dia harus bersumpah status kedaulatannya. Dan dia harus memberitahu kerabat ini bahwa dia bertanggung jawab atas keluarga. Jadi dia secara alami ingin membantu Marcel menyelesaikan masalah ini. Ariel tidak tergerak dan terus bertanya pada Inem, "Bibi Inem, Anda tidak perlu membiarkan diri Anda dianiaya." "Ariel, apa maksudmu? Tidakkah kamu percaya apa yang aku katakan?" Lina memelototi Ariel dengan ganas. Di depan begitu banyak kerabat, Ariel menanyakan ini. Jelas tidak memberikan wajahnya. Untuk Ariel, rasa terima kasih batin Inem tentu saja tidak perlu dikatakan. Pekerjaan ini dan masalah Rianti semua diselesaikan oleh Ariel. Dia tidak ingin keluarga Ariel menjadi tidak harmonis karena dirinya sendiri. Ini hanya pengasuh. Jadi apa intinya dianiaya? "Ariel, aku tidak sengaja jatuh," kata Inem. Ini membuat Marcel menarik napas dalam-dalam. Tetapi dia memandang Inem tanpa rasa terima kasih sedikit pun. Sebaliknya, dia lebih mendominasi. Membuatnya merasa lebih dan lebih unggul di depan Inem. Ariel benar-benar ingin membantu Inem. Tetapi karena dia berkata begitu, Ariel tidak punya alasan untuk mengejarnya. Dan dia tahu bahwa alasan mengapa Inem berkata begitu adalah karena hubungan antara dia dan Lina. "Saya menyambut Anda untuk datang dan bermain. Tetapi saya tidak ingin kalian membuat masalah dalam keluarga ini. Jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda. Terakhir kali di Kabupaten Sunda, dia telah bertengkar dengan orang-orang ini. Jadi Ariel tidak melakukannya. Tidak peduli kali ini." Wendy melihat sosok Ariel yang berdiri tegak. Meskipun citra Ariel yang tidak berguna telah berubah di dalam hatinya, dia bisa merasakan momentum Ariel lagi, yang masih akan membuatnya merasa ketakutan. Mengapa orang-orang seperti itu bersedia tinggal di keluarga Wibowo? Dan mengapa mereka bersedia menanggung penghinaan selama 3 tahun? "Ariel, katamu begitu. Tetap saja apakah menganggap saya serius? Mereka adalah keluarga saya." Lina memandang Ariel dengan tidak puas dan berkata. Ariel tahu bahwa Lina mencintai wajah dan keluarganya datang ke Bandung. Saat itulah dia menunjukkan dirinya. Jika Ariel tidak memberikan wajahnya selama periode khusus ini, dia akan pasti mengingat kebencian selama sisa hidupnya.
Jadi Ariel tidak mengatakan apa-apa, tetapi kembali ke kamarnya. Kamu bisa bermain dengan percaya diri. Akulah yang memiliki keputusan akhir dalam keluarga ini. Lina berkata dengan bangga. Wendy mengangguk puas. Meskipun Ariel kuat, setidaknya dia masih di bawah kendali Lina. Putrinya masih sangat berani. Kaori berjalan ke Lina dan mengingatkan dengan lembut. Berkata, jangan bertingkah terlalu jauh. Saya tidak dapat membantu ibu. Jika ibu marah terlalu kelewatan. Di depan semua orang, Lina tidak mengubah wajahnya. Tetapi dia tidak berani melangkah terlalu jauh. Ariel memberikan menghormati barusan. Dan dia tidak bisa menggosok hidungnya. Setelah mengatakan apa yang ingin dia katakan, Kaori juga kembali ke kamar. Ariel, jika Anda ingin memberi Marcel pelajaran, saya akan mendukung Anda tanpa syarat. Kaori berkata dengan nada tegas. Ariel menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Dia berkata, ibu sepertinya dia tidak sabar untuk memakanku. Dan untuk memberi Marcel pelajaran. Bukankah dia akan menamparnya? Kaori, menghela nafas tak berdaya. Berjalan ke sisi Ariel. Mengangkat tangannya dan berkata, bagaimana kali ini? Kamu akan memberikan wajahnya. Ariel berkata dengan senyum ceria. Karena istri saya sudah berbicara. Bagaimana saya tidak bisa memberi muka? Ketika dia mendengar kata-kata ini, Kaori menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan berkata dengan telinga kemerahan. Siapa istrimu? Apakah aku ada hubungannya denganmu? Setelah Kaori mengucapkan kata-kata ini, dia menundukkan kepalanya seperti ikan di atas talenan, membiarkan Ariel mencumbuinya. Sangat disayangkan bahwa otak Ariel ditakdirkan untuk tidak dapat memahami ini. Dan dia masih memikirkan bagaimana mengubah topik pembicaraan dan menyelesaikan rasa malu saat ini. Kaori tidak mendapatkan respons yang dia inginkan untuk waktu yang lama. Menggigit bibir bawahnya dengan ringan. Dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi ganas. Tepat ketika Ariel hendak berbicara, Kaori tiba-tiba mengangkat kepalanya. Menatapnya dengan marah. Dan berkata, aku lelah dan ingin tidur. Ariel tidak tahu apa yang sedang terjadi. Memahami kemarahan Kaori. Tetapi sebaliknya dia juga merasa beruntung jika Kaori tidak mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya. Dia masih tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun Ariel adalah seorang pria, dia juga seorang anak laki-laki tak berawak. Dia belum benar-benar berubah menjadi seorang pria. Selain itu, dia tidak berani memiliki ketamakan sedikit pun terhadap situasi Kaori. Jelas sebuah kemewahan. Suasana hati Kaori sangat aneh. Di satu sisi, dia merasa Ariel tidak seperti laki-laki. Tetapi di sisi lain, dia sedikit berpuas diri. Karena penampilan Ariel menunjukkan bahwa dia bukan orang yang promiskuus. Dan bahkan mungkin seperti dirinya sendiri, mengosongkan aspek itu. Kaori telah melihat terlalu banyak pria yang melakukan perjalanan melalui bunga-bunga dan menganggap wanita sebagai mainan. Seperti Ariel, yang tidak pernah menyentuh seorang wanita di usia 20-an, dan dapat digambarkan sebagai kastanya air. Setelah Kaori dan Ariel tertidur, kamar miliknya sangat ramai. Keluarga Nirmala yang terdiri dari 3 orang, semuanya ada di sana, dan mereka tampaknya merencanakan sesuatu. Apakah Bibi Lina benar-benar setuju untuk membiarkan kita tinggal? Marcel berkata dengan cemas. Kali ini keluarga Lina datang ke Bandung bersama seluruh keluarganya. Mereka tidak sekadar bepergian, tetapi dengan tujuan yang kuat. Wendy berharap kedua putranya mungkinkah ada janji dan perkembangan yang baik. Dan sekarang Kaori adalah ketua perusahaan keluarga Wijaya. Mudah untuk mengatur kerabat ini untuk bekerja di perusahaan. Melihat situasinya, seharusnya tidak ada masalah. Meskipun Ariel sangat kuat di Kabupaten Sunda, kamu telah melihat hari ini bahwa kata-kata Lina masih lebih penting daripada dia. Selama Lina setuju, siapa yang berani membantah pendapatnya? Kata Wendy. Dia mengakui dalam hatinya bahwa Ariel adalah karakter yang kuat. Dan bahkan dari apa yang dia lihat dan dengar, tidak ada seorang pun seusianya yang memiliki kemampuan seperti Ariel. Tetapi bagaimanapun juga, dia masih harus mendengarkan kata-kata Lina, yang membuat Wendy tidak terlalu khawatir. Berbicara tentang Ariel, Marcel menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya. Bahkan jika dia sangat takut di dalam hatinya, selama Ariel tidak di depannya, sikap arogannya tidak akan tertahan sedikit pun.
Inilah yang disebut babi mati yang tidak takut air mendidih. Dia tidak melihat peti matinya. Dia tidak pernah tahu betapa berbahayanya godaannya di ujung hidup dan mati. Bahkan jika Jenny, yang memiliki kepribadian yang sama seperti dia, meninggal, dia tidak memberinya cukup pelajaran. Bagaimana mungkin Bibi Lina tidak bisa membiarkan dia makan makanan ringan ini? Tapi aku khawatir Bibi Lina tidak mau membiarkan kita tinggal. Nirmala berkata dengan hati nurani yang bersalah. Bagaimanapun, dia memiliki konflik dengan Kaori. Meskipun dia adalah orang yang malu pada akhirnya. Tetapi ini diselesaikan. Jangan khawatir. Aku punya cara untuk meyakinkannya. Bagaimanapun juga, aku adalah ayahnya. Dan Lina adalah orang yang menyelamatkan muka. Selama dia berbicara lebih indah. Dia tidak akan menolak, kata Wendy. Melihat kepercayaan diri Wendy, Marcel dan Nirmala saling melirik. Mereka benar-benar berharap untuk tinggal di Bandung. Akan sia-sia untuk kembali ke tempat kecil seperti Kabupaten Sunda. Dan tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan apapun, tetapi mereka akan masuk ke keluarga Wijaya. Masa depan perusahaan benar-benar berbeda. Bahkan Marcel sudah berfantasi untuk mendapatkan posisi tinggi di perusahaan. Anda dapat menggunakan kenyamanan posisi Anda untuk menyerang rekan-rekan wanita itu. Wanita berkulit putih dan cantik di kota ini lebih menggoda daripada tempat di Kabupaten Sunda. Tujuan Nirmala lebih sederhana dan langsung. Dia tidak akan membiarkan dirinya bekerja di tangan Kaori seumur hidup, selama dia bisa tinggal di Bandung. Dia memiliki kepercayaan diri untuk menemukan pria kaya. Ide ini bertepatan dengan Sofia. Jika keduanya saling mengenal, mereka mungkin menjadi saudara perempuan yang sangat baik. Bagaimanapun, mereka adalah orang yang berpikiran sama. Kakek, terserah kamu besok. Ayo kembali ke kamar untuk beristirahat dulu. Ini pertama kalinya aku tinggal di villa yang begitu mewah. Aku ingin tidur dengan nyaman malam ini, kata Marcel tidak sabar. Kamar tidur utama villa. William memiliki banyak keluhan di hatinya tentang kerabat istrinya yang datang untuk bermain. Tetapi dia tidak berani menunjukkan sedikit pun di depan Lina. Tetapi dia harus mengatakan beberapa hal. Begitu banyak orang yang datang kali ini. Pernahkah kamu memikirkan mengapa mereka datang? William berkata, apakah kamu tidak hanya ingin mengambil keuntungan dari keberuntungan saya? Saya tidak kekurangan uang sekarang. Ada apa dengan menghibur mereka? Apakah kamu punya pendapat? Lina berkata dengan bangga. Impian terbesarnya dalam hidupnya adalah untuk mengangkat alisnya di depan keluarga ibunya. Sekarang kesempatan ditawarkan ke pintunya. Suasana hati Lina bisa dikatakan sangat tinggi. Bahkan jika dia tahu dia akan menghabiskan banyak uang. Dia tidak peduli. Asalkan karena kerabat ini dapat mengalami betapa bahagianya hidupnya sekarang. Itu sangat berharga. Bagasi yang mereka ambil sepertinya tidak akan pergi setelah beberapa hari, kata William sambil menghela nafas. Bersambung.